Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 kali ini, kita akan membahas 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang presentasi laporan hasil wawancara. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kalian sudah melakukan wawancara kepada anggota keluarga di rumah. Kemudian, kalian juga sudah belajar cara menuliskan laporan hasil wawancara. Masih ingatkah kalian dengan bagian-bagian yang harus ada dalam laporan hasil wawancara? Nah, bagian-bagiannya yaitu adalah topik atau latar belakang dari wawancara. Kemudian ada narasumber dan pewawancara, waktu dan tempat kegiatan wawancara, hasil wawancara, dan juga kesimpulan. Nah, setelah membuat laporan hasil wawancara, pembelajaran kita kali ini yaitu mempresentasikan laporan hasil wawancara. Nah, tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah dilakukan. Nah, dengan presentasi ini, kita dapat berbagi pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari narasumber. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Nah, berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan ketika presentasi. Yang pertama yaitu membuka presentasi dengan ucapan salam. Kemudian, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Nah, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kemudian, cara menyampaikannya boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Artinya, kita tidak hanya melihat kepada teks yang akan kita bacakan, tapi kita juga harus memperhatikan orang yang mendengarkan laporan hasil wawancara yang kita presentasikan. Kemudian, jika kesulitan untuk membaca teks, sebaiknya menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Kemudian, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih. Jadi inilah beberapa hal-hal yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kesimpulannya, ketika melakukan presentasi di depan kelas, yang pertama harus kita miliki adalah rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri akan semakin menguatkan kita dalam melaksanakan presentasi. Jadi, sebagus apapun hasil laporan yang kita buat, jika kita tidak memiliki rasa percaya diri, maka semuanya akan sia-sia. Jadi, mulailah dengan rasa percaya diri sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik. Setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari muatan PPKN tentang upaya pelestarian lingkungan. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami dampak dari tidak menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, di sini hal penting yang harus kita ketahui yaitu upaya pelestarian lingkungannya. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi upaya yang pertama yang dapat kita lakukan
dalam pelestarian lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar. Kemudian, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, jadi upaya-upaya ini dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan yaitu mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, lalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi inilah beberapa contoh atau salah satu contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Demikianlah materi pembelajaran 6 kali ini. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan serta makan makanan yang sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.